Segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah. Dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro arih nafsaka minat tadbir. Tong hayo he hulang jentul. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tahsilul hasil. Maka mabihi goeruk. Sesuatu yang sudah ditanggung goeruk di sini Allah. Anka latakum bihli nafsik. Entong kokod monong disebutnya. Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti. Para aulia Allah berhasil itu karena begitu. Lain kieu mikir-mikir hayang bisa ngapung. Kukituna urang diajar sepi. Teu kataekan gelo deh. Pak Saepi di agung-agung. Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswas. Wa tasabdu bika ya Allah bika hidrin wal yasin. Kahijin mahijin kahijin juji judin. Baheula mah saya terpengaruh yen Saepi teh ilmu paling tinggi luar biasa. Tolak bala Saepi teh. Apa? Sama dengan kunut. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal gula wal mihan. Saepi dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang. Apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah? Zikir kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Rajana kalimat la ilaha illallah. Nu sejen pelengkap. Di kita terbalik, la ilaha illallah mah para ayat ini atawa kamautan riuh ini nugar gapleh eureun heula dikir heula keur ulin eureun heula dikir nu bobogohan geus rek ngegel eureun heula dikir. Yang pacaran berhenti dulu, dikir dulu karena ada gempa, jadi dikirnya segempa sekali, atau ada kematian baru dikir. La ilaha illallah dianggap kalimat untuk itu. Padahal justru para anbiya, para aulia Allah, mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena tuntas mengolah kalimat la ilaha, mengolah diri dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dikir jahar dan dikir khofi. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Mohon maaf, ini bahasa saya, Pak. Dalam syarah hikam yang ada, maupun iqadul himam, mohon maaf, tidak memakai deskripsi masalah. Yang ada adalah uraian, penjelasan daripada hikmah tersebut. Sering-sering yang membahas hikam kusabab tidak tahu deskripsi masalah, kasus lapangan. Jadi hikam kemana jik? Nah, harus tahu kasus lapangan dulu. Saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan, yang saya baca, pakai deskripsi masalah. Nah tadi seorang salik sering terjebak. Salik itu orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan apa? Ruh kepada dari mulki menembus terus ke tembus ke itulah apa? Salik. Namun Anda berpikir ibadah mah penting mah diganyar we, lain salik sama kuli. Kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk, ingin menembus perjalanan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah imbalan, sorga dan lain-lain. Maaf ya, Anda adalah pakuli. Lihat dalam salah satu kitab utama Al-Anwarul Qudsiyah. Apa? Catat namanya. Cari di toko. Kalau belum ada hubungi saya. Fotokopi punya saya.
Imam Sya'roni yang datang ke kita, Imam Sya'roni baru Mizan Kubro fikih perbandingan madhab. Tasawufna henteu. Minahus saniyah lemet-lemet mau ngaji. Minahus saniyah Imam Sya'roni. Al-Anwarul Qudsiyah. Di situ disebutkan, yuk ngomong sama-sama. Wassawabu. Maka saat wassawab ngewak kiai ngomong gitu. Wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Saya pengen dibantu oleh teman-teman. Coba bahas sedikit. Wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Oleh Anda sebelum oleh saya. Siapa saja yang berani silakan. Ini supaya ada keberanian. Ayo Bapak Ustadz, ayo Kiai. Terlalu tawadu Anda, enggak apa-apa. Ayo, jangan Samsu. Singkat aja. Yang mengejar-ngejar pahala itu adalah kelas kambing. Tuh, dengekeun. Kenapa tidak oleh saya duluan? Bisi pajar saya ngahina batur. Ai kitu mah ku batur heula. Ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi? Dawab itu kambing, kebo, sapi, pokoknya hayang naon teh? Yang nyatu, yang parah. Dikasih rumput. Yuk, hasanatul abror ngomong. Sayyiatul muqarrabin. Ngomong. Oleh saudara. Ayo ngomong. Pahamnya apa? Pahamnya. Kebaikan-kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurbah. Kita harus jadi ahli kurbah, bukan begini. Udah batur mah, urang mah pimanaeun, putus asa itu. Pak, yang jadi wali-wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas, Pak. Daur ulang saya katakan dari kemarin. Saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang, sebab sering lupa yang begini. Kita ini putus asa. Pengennya terima jadi. Hayangna karomat pamere. Bring kama kaum wali, tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati. Kalau datang pada wali yang sudah mati, diberi karomat sakecret ewang, balik mawa karomat. Bea karomatna ngenta deui. Saya tidak anti, silakan Anda, tetapi belajarlah beternak lebah. Apa katanya? Jadi nyieun maduna kusaha? Resikona dicacon nyiruan gara remil. Enggak apa-apa, namanya juga produser. Datang ka wali duges maot mangabring. Sabaratus bos unggal poe heueuh. Sabab teu dibere tugas pagawean. Menang karomat balik. Datang ka wali nu hirup keneh dibere pagawean. Mung. Kata mah wali mah teu ngaku deh. Ya, tidak boleh ada waliullah yang mengaku ana waliullah enggak boleh. Kalau nabi ana rasul rabbik harus. Ana nabiullah harus. Kalau wali enggak boleh ngaku. Ngaku jadi wali lain wali. Kubatur diakui, karasa karomatna kubatur. Lain loba pidato, jadi ari aa mah kumargi aa ya. Pikiran ketimbang melaksanakan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem. Seperti tadi, badan 4 lapis, alam 4 lapis, ruh 4 lapis. Prem itu aja cukup, gawe cing bener. Lain hayo ngadongeng, jadi seterusnya. Biasa ku adi Jawa, Aisyah, nganggo menyana Sulaimaniyah. Ya kira-kira 1,5 juta lah. Berasna teh kana udo deh jangan lelebokeun. Nu kitu nu keur laku ayeuna teh nu kitu nu keur laku. Nu ngajak takwa sebenarnya mah meneh hese. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat frame cita-cita, laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus
dan terus kurbah kepada Allah. Yo, ngudag buah berkah ngomong. Tangkal takwa teu diurus. Hasilna teh beberkahan. Ngudag buah cau. Tangkal cau teu diurus. Hasilna teh cacauan. Ada pisang-pisangan di rumah ada? Di lemari ada? Kuning Raja Serai ya? Menarik sekali. Ketika dibuka cucunguk di jerona. Kecoa yang ada. Mohon maaf Indonesia, Jawa Barat termasuk Sukabumi, mungkin juga daerah Anda sama. Yang dikejar bukan takwa tapi berkah. Akibatnya yang hadir beberkahan, utang negara, utang segala macam, keterpurukan, mafia itu, mafia ini, narkoba dan lain-lain. Marane da teu takwa. Pancasila nanahun tuwungkul. Saya enggak main-main karena di depan Anda, di depan para jenderal saya bahas ini. Saya menjelaskan ini di depan para jenderal, puluhan jenderal. Gambar ada lah, si Pajar. Sok bijilkan aya Madin. 14.30 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak Jenderal Haji Joko Santoso di Pajajaran Kerhutbah di Mabes TNI. Silakan buka internet nitah we ka batur, buka internet euy. Naon kitu aya Google, aya blog di dinya. Siapa Mabes TNI Idul Fitri 14.30 khotib kehajian. Terus lanjut. Ini para beliau penentu negara dari sisi keamanan, dari sisi intelijen. Lanjut, ngobrol jeung anak. Saya katakan Pak Jenderal, sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini tidak sulit Pak. Ya gimana Pak Kiai? Gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kalau Anda buka ada khotib kehajian. Tata krama di kalangan militer, kalau kita akan menjadi khotib, untuk tidak salah ucap, 1 minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks. Begitu aturannya Pak. Teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu. Nanti diseleksi oleh mereka. Yang kurang tepat diperbaiki. Baru dikhutbahkan oleh kita. Malam Idul Fitri saya datang ke Wisma Pramuka, Kang Hamid. Pagi-pagi sudah dijemput. Saya tanya dulu ke jenderal perwira kerohanian di sana. Assalamualaikum Pak Jenderal. Boleh bertanya? Ya ada apa Pak? Apa sudah diedit teks khutbah dari saya? Sudah Pak. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Apa-apa saja yang kurang tepat? Tidak satu huruf pun. Mohon maaf, ini bukan sombong. Ini ladang dikir, ladang ngamalkan hikam. Tidak satu huruf pun Pak Kiai. Jangankan satu kalimat. Semuanya tepat. Padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim itu. Saya katakan falsafah negara kita yang pertama, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa. Tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini. Abadi sampai sekarang Pak, diabadikan. Silakan itu. Sok adinya, tapi dasarnya Pancasila ngomongnya. Lain ngago goreng aparat. Kita sebagai orang pencinta negara, pencinta agama. Saya sampaikan. Darah tangta. Ini mantan pas wapres. Pas walpres. Ini dandim kita. Meber lo kan itu. Pak Dandim, semua gerakan Pak Kiai harus kedukung. Yap. Hayo bergerak pulang dari sini. Cing pinter. Saraya. Lain ngahayo duit. Assalamualaikum para wargi sadayana. Hot yang hewan kopral gitu. Jadi mana Pajajaran? Ini gagah Pajajaran di UI. Namun saya datang ke UI kieu ge bisa datang. Sebab saya menemani Pak Jenderal Haji. Itu ajudan presiden sekarang. Riko Amil Zadanil. Brigjennya sekarang. Dia ingin naik menjadi doktor, tapi pendampingnya minta harus Pak Jejen kata Profesor Hari. Hayo Kang. Logor naliang jarum mulai serep di buana. Jangan memuji saya, tidak perlu Anda memuji saya.
Saya masih bosan ku pujian mah. Tapi bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda? Maka pulang dari sini Anda maju. Arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya. Buat apa jadi pengikut? Tapi kalau pemikiran sama boleh. Bergabung, berjuang bersama, ayo. Ya, saya tidak menempatkan orang jadi pengikut. Belum pernah. Kajengan Ahmad juga kajengan cing kadia mawat rubuk. Buat apa? Ini mantan Kascapa ingin jadi doktor di bidang hukum. Pak Jajan deui nu ngadampingi. Hayo Pak. Sri Mulyati kuliah di Kanada S2 S3. Kita lagi yang mendampingi. Sampai dia jadi doktor. Nih, the education rule of the Tareqa Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tingali di Kanada, di negara non muslim. Kuliah S3 disertasina dikir. Disidang oleh 10 profesor lulus. Di Indonesia sarjana agama beletak-beletuk karena dikir. Kalaukah mempertimbangkan orang tolol dari mana ini? Jadi sebenarnya cek saha? Ku ngewa nyebut kalimat sebenarnya. Tasawuf kalaukah diusir-usir, hikam ditendang-tendang, tarekat dibenci, mau jadi apa? Tukang nyatu. Lanjut. Ini di dalamnya lumayan aya ngaran Jajan Zainal Abidin. Kita tercatat di McGill University. Kenapa saya diajak menjadi pembina Sufi internasional? Ini para profesor yang datang. Ini sedang ngobrol hikam ya Kang? Ya, keur ngobrolkeun hikam ka saudara tadi. Ini Profesor Maria dari Inggris, ini John Full dari Washington DC Amerika. Ini Martin van Brunissen Belanda, ini Lydia Australia. Ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya. Ini adalah Profesor Dr. Benjamin dari Pakistan. Ini Profesor Dr. Benjamin dari Afrika. Ini Sri Mulyati. Kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing, kata beliau. Ayo Kang, Anda harus diakui. Diakui oleh ulama, buktina diaku ku NU. Diaku ku majelis ulama, diakui ku akademisi. Baru kita menjadi riri jalan lah. Gelanan. Jangan jadi wali atau ngaku rijal, riri jalan. Ini Uninus, Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2. Sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita. Ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf ngan nyekel tasbih we. Allah. Kejubah ke soek. Mau tasbih segede-gede nok asin. Lain gitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Didaulat dulu, Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula saya didaulat. Allahu akbar, Masya Allah. Hayo, yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik dieu kecing bener gitu. Tong hayu he loba aturan. Ayo. Jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadul we. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing merejih. Dihina kenapa muka merah? Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arif nafsaka min tadbir. Maka mabihi ghairuka anka la takum ya nafsaka. Tong hayo ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik, janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu kalau kitab. Dan nu kieu mah asup kana otak piraku kudu hese nu kieu we. Lanjut. 5. Baca. Mic ada 2 tuh. Mic ada 2. Bantu.
Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsaka minat tadbir, geus tong hulang jentul loba mikiran, ngalamun ngahayal itu ini gawean nu geus aya. Dina istilah tambah pangersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta. Tong make ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini, substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas. Sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi ari kana tugas gagabah tadi teh ngodag buah berkah tanggal takwa tah hasilna teh. Ini hikam ini Pak. Ijtihad. Naon ijtihad? Badlun nafsi. Saredod-redod. Sepenuh daya. Bima duminalaka. Terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha. Kudu teh di pikiran daang mah duit mah. Ku Allah geus dijanjikeun wa min dabatin fil ardi illa Allah lahir juga kadinya jigna. Lain kitu apa dihandap geus aya kerja keras. Geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Nges lepas, panitia di Jakarta mah lepas, nges diatur ku protokol di dia. Kudu nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihaduka fi ma duminalak. Insyaallah nanti akan setelah dibahas kita copy, yang mau mencatat silakan. Tapi nanti mau kopinya juga. Ya. Sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil di pikiran. Engke bakal kumahnya. Engke lamun ana jadi wali, wah, ana rek ngapung. Si Obama ku aing rek cenah asup Islam engke. Ta Cina ku aing sanagara ngalamun. Urus tangkal takwana heula. Buah mah bijil sorangan. Hayo bager. Kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jilid 1. Kita bahas kitab itu. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi. Kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Muhammad Fadil. Profesor Doktor. Cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ke-23 izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu datang ke sini dari Suryalaya sampai sini. Dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu. Tapi Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa. Tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah. Ada suara? Suara? Ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztuka ijazatan tam. Ketika yang lain minta ijazah pada saya,
pada beliau katakan minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu, silakan menghubungi Kang Haji Aang. Ini tafsir jalan. 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan gairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim tafsir yang sudah beredar di Indonesia. Siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam Jalalain juga begitu. Waladhdallin. Siapa? Nasrani. Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan, dipatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu, disimpan, dipatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah. Tahun kemarin datanglah, terbukalah kitab. Lihat, ghairil maghdubi alaihim. Siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin. Orang-orang yang masih ragu-ragu, asyakin, al-munsorifina bi mutaba'atil aqlil musyawwab bil wahmi anit tariqil mustabin. Manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nu can wusul ka Allah maghdubi alaihim teh euy. Saha teh saha? Tuh, lihat betapa nikmatnya. Nu goreng-goreng dina Quran teh ditotok geunana ka urang. Baca Fatihah ge beda ke. Gairil maghdubi alaihim. Maafkan ya Allah, akulah maghdubmu. Akulah yang masih dibenci olehmu. Udah gitu. Ngan ka batur eta curug teh. Waladhdallin. Jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti, teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat. Siapakah yang waladhdallin? Ad-dallin dol. Orang yang tersesat bitagriratid dunya daniyah wa taswilatis syayatin an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok, eleh keneh ku setan, kajebak keneh ku nafsu, rek balik ka Allah teu nepi-nepi. Siapa dia? Iya tafsirna. Oh. Inna atainakal kausar. Kausar yang biasa, tuh kausar di ditu. Di alam akhirat kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Kausar at-tahakkuk bi wahdatiz dzat wal inkisaf biha wal wuquf 'alaiha. Makrifat kausar. Mun jelema geus meunang makrifat, seger saumur-umur mulai tungtung. Neraka ge moal karasa panas. Makrifat teh nya. Pasali dum ala tawajjuh nahwa. Lain anu ku salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar lain mencit doma tuluy di sate. Make sambal nyeri beuteung muncrut nyatu deui wae tungtungna. Itu jalan, itu syariat harus jalan itu. Tapi jangan terjebak sampai di situ. Lihat, wanhar budnatana sutik, pencit kasatoanna diri maneh. Kabagongan, kaanjingan, kasapian, kadomaan na diri maneh. Nikmat mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Alhamdulillah. Menang eta ulin kana grog teh. Pajajian lain guru, jajian temanmu. Andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri, buat apa saya ngomong? Ngomong anak maka campuran keneh nafsu, mending eta murni ngan pan teu disadar tuh. Diomongkeun ku anak, sabelong mentor ting ka mana jor nanti bener teh henteu ngomong lagi. Allahu akbar.
ba'da ma wasalta ila ka'bidzat. Pencit kurban setelah Anda sampai kepada Ka'bah zat yang saya bahas tadi malam. Wa fuzta bi arafatil asma. Anda sudah bahagia dengan arafahnya asma Allah was sifat taqarruban ilallah wa taltafit ila ma yushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka minal juhalatil mukabirin. Kade maneh kabawa ku jelema bararodo. Pinter otak, pinter ngomong tapi hati bodoh ka Allah. Benta mata lolong mata hati. Teu mampu nembus ke Allah tina nanyo alam. Allahu Akbar. Ya, kita masuk hikmah yang lain. Sudah siang belum? Ya, sampai jam 11 ya kita jamnya. Mau mandi-mandi, teu mandi ke cenah. Di dieu mah heuy ge mah Pak. Heuy gaek mah akang we. Bisa hikmah nomor 3, nomor 5 tadi sudah masuk? Balikan nomor 5 bisi po. Yang kelima. Apa tadi hikmahnya? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibika. Taksir, gagabah. Naon gagabah teh sok disebut PPK. Macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah. Dalilun alantimasil basirati anka minka, menunjukkan mata hatimu tertutup, buta tidak bisa melihat. Oi kono buah rarengos. Ai kana tugas gagabah. Teu jelema lolong eta. Urang teh kitu pada inaha. Malah kahayang gawe mantong. Nu penting ti Allah murudu lah. Kumaha Allah teh nya jadi pangeran teh teu hidengnya. Oh itu ngatur Tuhan. Bisa dibawa pulang? Penyakitnya ada pada diri? Ada pada diri kita? Seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Pemahaman saya begini, deskripsi masalahnya. Baik, lanjut. Baca. La yakun ta'akhuru amadil ata. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'ai mujiban liyasika. Fahuwa dominakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, da kahayang mah moal leungit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita, Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silahkan, punya keinginan silahkan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ke Mekah? Dikabul can ku Allah. Doana geus nyaan can? Oh, ai doana can nyana pantes ya. Iman geus nyaan can. Ai hayang, irahar ka Mekah. Ya, mudah-mudahan sugane anu ngamekahkeun itu. Sementara duit dibola mungal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Dihitung-hitung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus sakamekaheun teh nyesep teh. Jadi abdi mah teh acan aya nasib we, nyin nasib. Kos bisa ulin ka Lauhil Mahfuz. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amadil ato. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilhah sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Aya mantan dikir. Udah abdi ge kapungkur mah giat Pak, kapana kamani alhamdulillah Pak. Geuning ayeuna mah pre daweuh karasana.
Belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini, kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Anda ilhah biddu'a. Jangan menimbulkan yaksu, keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quri. Ya. Ud'uni astajib lakum. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji, yukhliful mi'ad. Padahal dia la yukhliful mi'ad. Pak Jajan, domina gimana? Buktinya saya masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini, mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja Pak Jajan. Fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan, urang mah hayangna abrakadabra teh sim salabim nantinya jadi apa. Tok ngeunangeun tah nyerieun ceulina diomongkeun ku urang heueuh si tukang sulap heueuh. Waduh dipake kana teu eceureuh heueuh. Contoh teu bener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah Maha Agung, kita Maha Hina. Allah Maha Mulia, kita Maha rendah. Allah Maha Tahu, kita Maha bodoh. Allah Maha Adil, kita Maha dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah Maha Bager, orang Maha bedegong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, tak ngahaja di luhur gunung, batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ima tukang arit tarang ngasah oh. Ngageblung sudah tumpul dipakai keneh wae, pidato hantam-hantaman cekikikan wah tapakan dadawahna ge ramean ngala duit teh 10 juta mah teu datang dibere 3,5 juta jam pidatona ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf, saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam 3 jam kakarek rada tuntas tanya nyaritakeun rukun Islam eusan. Dibere naon teh dibere naon, kabawean jauh-jauh ini teh dibere naon. Dibere lauk asin juga kan jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu, beres tak? Nih Pak Jajan. Kalau kita menyebutnya maulud atau maulid, orang sana molod nyebutnya. Tokoh nomor 1 Bawean Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Ma'man baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji baru wafat. Ini orang nomor 1 Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor 2 di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka. Karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana. Bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia. Tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh.
Tanya Abah Sepuh, kalau andaikan masih bisa ditanya, bah, karomat Abah Sepuhnya, di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek orang, Rasul, mujizatmu, oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah, di Allahnya. Kemana dah ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu Pak, nggak pernah. Nya karomat akang mah, wah, tamat dukun Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar, amin. Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadah cing halus. Tapi tong diomong-omong ke, woi, assalamualaikum, pengumuman. Aku sudah merasakan, karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae jigna. Bukan untuk itu. Asirru haidul muridin ngomong. Rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu head sok ditemong-temong tara, hei, pengumuman aku head loh. Berhenti anggap jelema, teu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Geuning pajajian sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu. Bisa campuran itu iya, bisa sebut orang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talqin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung jajan, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar. Tapi terbuka, televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1 bejakeun ngabebek nabeh itu, dak-dak-dok kade. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil. Sesi kedua tak boleh. Sesi 1 pun tak jadi kena hujan. Saya katakan, tak apa. Saya kesini bukan untuk syarahan. Saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh. Khidmah, hari khidmah mah pagawean nu teu ngentak kuliah. Nya. Khidmah di jero kekerot yang kuliah, bohong ente. Khidmah. Batallah sesi 1. Izin Allah, setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti. Total. Menurut mata saya tersa keceret-keceret acan. Heleng lah. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Bolehlah. Sebab tadi pun geus diwedakan anak teh. Rektam. Geus di make up ya oleh protokol sana. Sesi kedua selesailah dengan lancar. Singkat cerita, pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke Pangarsa Abah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak. Kan? Pinjam telepon. Telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Pijitkanlah. Pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jajan mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi jajan bah. Oh nya geus wassalam. Beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji. Bukan. Ketika saya mau melaporkan, bah. Oh geus wassalam. Oh iya, tulus. Maksud saya, bah tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi 1 nggak jadi, bah. Sesi 2 ternyata bisa dilaksanakan luar biasa, bah. Mungkin abah, kalau abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam, tukang biasa, dagang wibawa, mungkin abah mengatakan, nah kan kamu merasakan, Jen, itu karomat saya, Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya tidak begitu. Baru telepon, assalamualaikum. Geus wassalam. Teu kabagian. Gunung Gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun. Wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita. Cannya. Can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa Gunung Gede akan meletus. Bergetar, terasa ke sini. Bau belerang. Karena ini dekat. Wong cuma 4 jam sampai ke puncak dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis masyarakat Kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah. Gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, eta na koran aing disebut. Salahnya salah saya. Kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf, jangan diikuti. Akhlak saya nggak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep, pakai kaos buntung, pakai celana kodore, ngagoler di sisi jalan didinya kacapean. Tentara melihat saya, paman saya, Pak Haji Mustafa, pemborong bangunan. Pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara Mualim Jajan itu. Ya wetan, gawe Allah ma ampun. Pagi-pagi di koran saya baca, Mualim Jajan mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang. Aduh, biasalah, masih sakit hati biasa. Salah, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Ngan salah entong salah lacur, salah jinah, salah judi, salah mabok, eta masalah dihajai gitu mah. Ya masih salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri, saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang satu bis membicarakan Gunung Gede meletus. Supir bertanya pada orang, kumaha Gunung Gede? Wah jadi meletus. Masyarakat aku mah ngungsi. Kok ngungsi? Goblok tak Mualim aja. Saya ada di situ. Di bis harum. Korannya saya bawa. Takut Kang, nanti ada hikmahnya itu. Ada hikamnya nanti, fakoh disebutnya. Anda akan tahu nanti, Anda akan mengalami hal-hal yang menggencat batin, menyakitkan. Ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam, yang sakit itu enak. Yang sakit itu sok. Dicubit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar, dicubit. Enak nggak? Sok dicubit pasar ente. Pacar Anda nyubit. Aiku Allah dicubit kalau kasap dina cek urang. Ini bisaan ai Gusti cukur. Siapa macam Gusti mah paling resep dihongkeun. Cek urang, Gusti, semuanya hawae. Silakan Anda manja dengan Allah. Anda takut setakut-takutnya. Anda malu semalu-malunya, tapi Anda manja semanja-manjanya dengan Allah. Cing manja ke Allah. Dan resepen. Begitu-gitu Allah meresepun. Saya diberi nyeri hati, ampun, aing disebut goblok tolol, padahal itu ketua fatwa majelis ulama. Macet mobil, sampailah jam 2 ke Suryalaya. Subuh-subuh menemui pangersa, korannya saya bawa.
Aku akan melapor supaya Abah nelpon Jenderal Soeharto, presiden. Nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di Sukabumi jangan menjelek-jelekan Pajajaran. Maunya saya begitu, Pak. Biasa kelas me. Kikituan teh kelas me adalah di kelas hikam. Pagi-pagi saya datang. Assalamualaikum. Abdi Bah, maksud saya mau melaporkan Gunung Gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini. Baru saya, Bah, ya Abdi, jong balik. Kul min indillah. Yang capek-capek. 7 jam Kang dari sini ke Suryalaya. Datang ke sana, balik. Wah. Jadi lain kieu, aya naon cu, aya naon, urang ngadu Allah. Wah. Kita kan begitu maunya. Orang mulia itu berdoa, Allahumma bunga didoakan. Di kelas kun payakun tidak begitu, Pak. Jong balik. Hah? Balik mah. Tuh gawas reka Jakarta ngiluyung. Kayak anak kecil, anak TK play klub aja. Pulang kamu tuh ikut gawas tuh naik mobil. Mobilnya hardtop lagi. Saya kan maniak Jeep saya ini, terus terang. Saya off-roader kampungan lah ya, bukan off-roader jagoan. Pokoknya dibanding jeung bupati mah bisa saya lah. Off-road mah di Sukabumi mah juara na ya. Saya pakai Jeep ke Jakarta. Wah, cek-cekan kaos ampun, ya nyopir tenang kau. Beken bekas kenek pano. Sampai ke Cianjur, Ang. Ini cerita. Ini urek eta ning tah. Makanya dia di Palembang nih. Itu dah salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian. Kudu ngagaya bag make sorban, sengit kastori. Ieu sakit gituan we jeleman gitu. Hagan bae lah tepan. Da Rasulullah ge baheula jago numpak kuda. Maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan gitu kan. Sunnah Rasul teh sebenarnya bisa gitu. Ente kecele. Kalau ente naik mobil cicing siga bos kieu. Ningang mogok ngamek. Lain sunnah Rasul teh goreng adat. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala